Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihil karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Tarakana 'ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'ala fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Kama nas'aluhu jalla fi'ula an yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal 'arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Yang kami hormati Dewan Pimpinan dan Pengurus Yayasan Awad Makarim, Ustaz Alexander, dan juga Bapak Noval Makarim, dan juga segenap pengurus yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, juga pimpinan SD Makarimul Akhlak Ustadz Ribut Widodo, dan juga asatidzah serta ustadzah guru-guru yang belum bisa kami sebut satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah dan bunda, wali murid dari SD Makarimul Akhlak yang dimuliakan oleh Allah, hadirin sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini Allah memperkenankan kita bertemu dan berkumpul untuk sama-sama kita bersilaturahim, saling menyapa, bertemu secara fisik, dan juga semoga bersambung secara hati. Karena hakikatnya pertemuan kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah bersaudara dengan saudara-saudara kita sesama muslim, dan persaudaraan inilah yang insya Allah akan menjadi pemberi syafaat kita di akhirat kelak. Selain itu, kita bertemu bermajelis di pagi hari ini untuk sama-sama kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan melalui lisan nabinya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau bersabda, tolabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan dalam riwayat lain ditambahkan wa muslimatin, dan juga bagi para muslimah. Ilmu yang akan kita bahas dan kita diskusikan nanti adalah ilmu tentang mendidik anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, di antara sunnatullah bagi umat manusia adalah mereka diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian setelah dilaksanakannya pernikahan yang diatur oleh syariat,
dengan segala konsekuensi dan kewajiban. Maka sunnatullah, Allah melimpahkan dari pasangan ini anak keturunan, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah memberi karunia kepada pasangan suami istri anak laki-laki, begitu juga anak perempuan. Bahkan kadang Allah kemudian menyempurnakan satu pasangan itu diberi anak laki-laki dan juga perempuan sekaligus, dan juga menguji sebagian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala belum melimpahkan karunia putra. Ini bagian daripada takdir yang Allah tetapkan. Maka ketika kita, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, diberi karunia keturunan, hakikatnya ini adalah bentuk karunia yang besar, bentuk limpahan rahmat dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Meskipun demikian, kita juga harus memahami bahwa putra-putri kita, meskipun mereka itu karunia dan rezeki, tapi bersama dengan itu mereka juga merupakan amanah. Mereka merupakan amanah, dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu ya pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya atas apa yang dipimpin. Di antara yang kita pimpin ya keluarga kita, putra putri kita, anak-anak kita. Itu adalah rakyat kecil kita. Dan setiap pemimpin di rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga tadi di awal majelis pembawa acara menyampaikan satu firman Allah di surat At-Tahrim yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena sesungguhnya siksa api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Nah, terkait ayat ini, Imam Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan satu ulasan atau tafsir menanggapi ayat ini. Beliau menyampaikan ay adibuhum wa allimuhum. Cara kita jaga keluarga dari siksa api neraka itu adalah dengan kita mendidik mereka adab dan mengajari mereka. Dalam riwayat lain, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ay allimuhum al-Qur'an, yaitu ajarilah mereka Al-Qur'an. Dari dasar ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kewajiban kita kepada anak. Arti kewajiban itu berarti adalah haknya anak. Ya, kalau ada kewajiban pasti ada hak. Kalau ada hak berarti ada kewajiban. Kewajiban orang tua haknya anak.
kewajiban anak haknya orang tua. Masing-masing punya hubungan seperti ini. Sebagaimana suami istri, kewajiban suami haknya istri, kewajiban istri haknya suami. Itu sunatullah. Ketika suami istri berkomitmen dengan akad nikah yang telah terlaksana, maka terikat dengan kewajiban dan hak. Ketika kita dikaruniai putra dan putri, maka lahirnya mereka juga mengikat kita dengan kewajiban. Sebagaimana kita juga memiliki hak. Hak orang tua itu untuk dihormati, untuk dicintai, untuk diberikan bakti khidmah dari anak kepada orang tua, dan juga untuk ditaati. Maka haram hukumnya bagi anak melawan perintah orang tua selama perintah itu tidak menuju kepada maksiat. Bahkan ketika orang tua memerintahkan anak bermaksiat, sampai dulu di zaman Kanjeng Nabi ada orang tua yang menyuruh putranya untuk berbuat syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap merintahkan anak berbuat baik kepada orang tua meskipun tidak boleh taat. Di dalam firman-Nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Enggak boleh taat pada perintah yang dilarang Allah, tetapi tetap harus berbuat baik. Itu saking besarnya hak orang tua atas diri anak. Tetapi orang tua juga nggak boleh cuma nuntut hak, nggak boleh cuma nuntut hak. Urusan hak dia selalu minta anak-anaknya menunaikan. Kamu anak, kamu itu anak, sama orang tua harus hormat, sama orang tua harus sayang, sama orang tua harus taat, harus manut, sama orang tua harus berbakti. Nuntut hak tapi lupa kewajiban. Maka suatu saat ada orang tua yang ngadu, curhat kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Khalifah ini, presiden, pimpinan tertinggi negara, dicurhati oleh orang tua. Orang tua ini menyampaikan kepada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, saya ini punya anak, dia itu berani kepada orang tua, dia belot, tidak mau taat dari orang tua, menghardik orang tua. Umar kemudian bertanya, lah emang bagaimana kok anakmu itu menghardik kamu sebagai orang tuamu? Dia mengatakan dia berani kepadaku, dia tidak taat terhadap perintahku, dan seterusnya dan seterusnya. Maka setelah itu Umar bin Khattab memanggil putranya, coba hadirkan putramu, suruh ke sini. Nah, setelah datang putranya ini ditanya kepada oleh Umar, wahai anak, kenapa kamu menghardik orang tuamu? Kok kamu gak berbakti, itu dasarnya apa, alasannya apa? Maka sang anak jawab, wahai Amirul Mukminin, saya ini dilahirkan dari rahim seorang budak. Itu pertama, orang tuanya merdeka tapi milih istri budak, ya. Sehingga ya ibunya tidak bisa mendidik dengan maksimal karena ibunya budak. Itu pertama. Kemudian
Anak ini mengatakan, ketika saya lahir, saya dikasih nama jelek, namanya itu buruk. Loh, emang namamu siapa? Kata Umar. Maka kemudian anak ini jawab, saya diberi nama Ju'al. Ju'al itu bapak-bapak ibu-ibu artinya apa? Hewan semacam serangga yang biasanya nempel di kotoran. Nempelnya di kotoran-kotoran itu namanya Ju'al bahasa Arab. Mungkin karena bapaknya ini ya ngerasa, oh ini anaknya ibunya budak, ya sudah tak kasih nama Ju'al. Kemudian yang ketiga, saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah diajari Quran. Ini yang paling penting. Anak ini tidak pernah diajari Al-Quran. Maka anak ini bentuk protesnya, akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak berbakti kepada orang tua. Gara-gara itu kemudian Umar tahu masalahnya, ngomong sama orang tua tadi, disampaikan, wahai bapak, kamu yang lebih dulu menghardik anakmu, maka dia akhirnya membalas hardikan. Aqatta alaihi fa'aqta alaik. Engkau yang lebih dulu menghardik, maka anak ini balas. Begitulah bapak-bapak ibu-ibu. Memang setiap dari kita itu pasti punya harapan anak-anak kita itu jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik, pinter ngaji, mandiri, hebat, berprestasi. Wah, itu harapannya macam-macam. Tapi orang tua punya harapan begitu, itu konsekuen apa tidak dengan apa yang dia berikan kepada anak. Kalau orang tuanya tidak konsekuen, maka jangan salahkan ketika anak itu tidak bisa menunaikan harapan-harapan orang tuanya. Untuk itu maka kita nanti akan menyelami bagaimana pendidikan salafus soleh. Siapa ini salafus soleh? Salafus soleh tadi disampaikan oleh pembawa acara Ustadz Badrus, ya, satu hadis, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Salaf kita yang paling awal itu generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat itu adalah yang bersamai Kanjeng Nabi, pernah ketemu Kanjeng Nabi, pernah melihat Kanjeng Nabi dan beriman kepada Kanjeng Nabi, itu sahabat. Sedangkan tabi'in, generasi yang gak ketemu Kanjeng Nabi, gak pernah melihat Kanjeng Nabi, mereka beriman tapi belum pernah ketemu Kanjeng Nabi, ketemunya sahabat. Nah, ini disebut tabi'in. Sedangkan atba'ut tabi'in itu adalah generasi yang tidak pernah ketemu sahabat, tidak pernah melihat sahabat, tapi ketemunya orang yang ketemu sahabat, yaitu tabi'in, disebut atba'ut tabi'in. Berapa lama generasi ini? Kurang lebihnya adalah 200-an tahun. Kurang lebihnya adalah 200-an tahun. Karena para sahabat itu mereka wafat paling terakhir, sahabat yang wafat itu tahun 100 Hijriah, 108 kalau tidak salah. Sahabat Abu Tufail itu meninggal wafat di tahun 108. Ya, berarti orang yang hidup di waktu beliau meninggal pernah ketemu beliau itu disebut tabi'in. Nah, setelah masa itu maka kemudian era tabi'in dengan atba'ut tabi'in sampai tahun 200-an Hijriah. Ya, kurang lebihnya demikian. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah, sedikit nanti saya bacakan riwayat demi riwayat, kisah demi kisah, serta poin-poin penting apa toh yang harusnya kita sebagai orang tua itu perhatikan di dalam pendidikan anak. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, di antara perkara yang penting dan ini merupakan sendi mendidik anak,
Ya, perkara yang paling pokok di dalam orang tua mendidik anak adalah mendidik dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan atau dengan contoh. Ya. Nah, ini saya bacakan bagaimana dulu generasi salaf itu mendidik dengan contoh. Sebelum ke situ, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, ingin kami sampaikan bahwa zaman Kanjeng Nabi dulu itu belum ada madrasah, belum ada sekolahan. Oke. Belum ada sekolahan zaman itu. Ya. Belum ada bangunan mewah seperti ini, belum ada fasilitas, belum ada yayasan. Ya. Dari dulu para sahabat itu mendidik anaknya di rumah masing-masing, bahkan belum ada pondok pesantren. Kalaupun boleh itu disebut pondok pesantren, ya, yang disebut ahlus sufah itu mereka yang tinggalnya di Masjid Nabawi. Nah, ahlus sufah ini dulu dikenal orang-orang miskin, orang-orang fakir. Banyak dari mereka tidak punya rumah. Banyak dari mereka juga tidak diberi rezeki yang longgar oleh Allah. Maka mereka kemudian banyak tinggal di pelataran Masjid Nabawi, disebut ahlus sufah. Nah, ini kalau boleh disebut pondok ya dulu adanya begitu. Tapi ahlus sufah itu kebanyakannya ya orang-orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak kecil. Nah, sedangkan anak-anak kecil mayoritasnya mereka ya pulang ke rumah orang tua masing-masing. Ya. Terus belajarnya kepada siapa? Mereka belajar dan dididik oleh orang tua masing-masing di rumah. Karena zaman itu, zamannya Kanjeng Nabi itu, para sahabat itu hebat-hebat. Ya, meskipun profesinya macam-macam, ada yang jadi petani. Ya, petani itu pemilik kebun. Ya, petaninya di sana nggak kayak di sini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, taninya padi. Di sana taninya kurma atau berkebun kurma. Ya, masya Allah tanahnya hektar-hektaran. Ya, ini karakter para penduduk Madinah. Nah, kalau penduduk Makkah, muhajirin itu kebanyakannya mereka saudagar, dagang. Maka ada seperti sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, itu ahli bisnis. Ya. Ada yang profesinya ya adalah non sewu buruh, ya, baik itu buruh di bangunan, baik itu buruh di pasar, macam-macam profesi mereka. Tapi berbagai macam profesi, berbagai macam pekerjaan, semua sahabat bisa didik anak. Itu perbedaannya. Semua sahabat mampu didik anak masing-masing. Maka disebut generasi terbaik itu wajar. Mereka tidak butuh sekolahan untuk menjadikan anaknya beradab. Mereka tidak butuh pondok untuk jadikan anaknya berakhlak. Meskipun kemudian Rasulullah SAW setelah perang Badar, beliau memerintahkan sahabat untuk membuka kelas pengajaran baca tulis. Ya, karena dulu kekurangan dari generasi itu, banyak dari mereka tidak bisa baca tulis. Di surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Maksudnya kaum Arab. Ummi banyak yang menjelaskan maknanya itu tidak baca, tidak tulis. Gara-gara itu maka Rasulullah SAW karena dulu dipicu adanya tawanan perang Badar. Nah, terus tawanan ini mau diapakan? Rasulullah putuskan tawanan ini dibebaskan dengan tebusan.
Nah kalau yang punya uang nebus baru bebas tawanannya. Tapi ada yang tidak punya uang, ya, maka Kanjeng Nabi memutuskan yang tidak punya uang tebusannya adalah dengan ngajari anak-anak kaum muslimin baca tulis. Catatan sejarah yang penting kami sampaikan, masyarakat Quraisy yang tinggalnya di Mekah itu banyak yang terpelajar. Meskipun era itu disebut jahiliyah, terpelajar secara intelektual, pinter-pinter, karena Quraisy itu mereka biasa berdagang. Kalau musim panas dagangnya ke Syam. Syam itu daerah Syria, daerah Palestina, Yordan, dagangnya ke sana. Dulu ibu kota Syam itu Damaskus, kota besar. Ya. Tapi kalau nanti musim dingin dagangnya ke Yaman, ibu kotanya Sona di Yaman. Nah mereka ketemu dari berbagai macam bangsa negara, maka mau nggak mau mereka harus baca tulis, harus bisa baca tulis. Itu orang-orang Quraisy. Tapi orang-orang Madinah, kaum Ansor, kebanyakan petani tadi, petani kurma, sehingga banyak dari mereka itu tidak bisa baca tulis. Nah di sini agar terjadi barter yang positif, tawanan perang Badar yang nggak bisa nebus dengan duit, ya, tebusannya adalah ngajari kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin baca tulis. Itu awal mula adanya sekolahan di zaman Kanjeng Nabi. Sekolahan waktu itu fokusnya ya mengajari baca tulis, titik itu toh. Ya, perkara akhlak itu digarap oleh orang tua di rumah masing-masing. Tidak ada ceritanya dulu sahabat itu datang bawa anaknya ngomong ke gurunya, wah ini anak saya ini apa bahasa sininya saya nggak ngerti. Kalau di daerah saya ngomongnya itu belem atau dugal atau beling. Sini apa ya Pak? Nakal. Ya. Wah ini anak saya ini beling. Terus kemudian dibawa ke gurunya yang suruh didik. Itu dulu tidak ada begitu. Malah yang ada ketika anak ini berangkat belajar ke sekolah, kok tidak beradab di hadapan guru, gurunya langsung manggil orang tuanya dipanggil, ini anakmu belum beradab, kenapa kok kamu kirim ke sini? Nanti dibawa balik, diajar dulu sama orang tuanya di rumah. Dulu begitu. Itu zamannya Kanjeng Nabi. Zamannya Kanjeng Nabi. Maka kemudian fokus sekolah di zaman itu, nama sekolah di waktu itu disebut kutab atau maktab. Ada yang nyebut kutab, ada yang nyebut maktab. Itu untuk nyebut sekolahan. Kalau kita sekarang nyebutnya ya sekolah dasar atau madrasah. Ya, madrasah. Dulu disebutnya kutab atau maktab. Fokus pendidikan di sekolahan waktu itu hanya kepada baca tulis. Itu awal. Baru setelah kemudian era sahabat ini mulai habis, para sahabat banyak yang wafat. Nah, kemudian Islam itu menyebar, tambah luas, tambah banyak. Dulu kan Islam cuma di Mekah dan Madinah. Lama-lama Jazirah Arab itu banyak memeluk Islam. Taif masuk Islam, Bahrain masuk Islam, Yaman masuk Islam. Kemudian Islam nyebar sampai ke Irak, nyebar sampai ke Mesir, nyebar sampai ke Syam. Pada masuk Islam itu di era sahabat, terutamanya di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, saking banyaknya yang kemudian masuk Islam, termasuk Iran juga masuk Islam, Persia. Nah, disitulah pelebaran, persebaran
agama Islam ini menjadikan tantangan pendidikan semakin kompleks. Yang pertama, banyak orang-orang non-Arab yang tidak bisa bahasa Arab. Maka para sahabat waktu itu sebelum di masa akhir, mereka berpikir bagaimana bahasa Arab itu harus jadi bahasa komunikasi internasional. Internasional itu antar negeri-negeri kaum muslimin. Bahasa resminya bahasa Arab. Nah, salah satu caranya maka ditambahkan kurikulum bahasa Arab di pendidikan sekolah. Awalnya dulunya cuma baca tulis, tapi karena kemudian banyak yang tidak bisa bahasa Arab, orang Persia itu yang sekarang Iran, dulunya Persia dan beberapa wilayah Irak. Nah, Persia itu nggak bisa bahasa Arab, mereka bukan orang Arab, orang Persia. Ya. Nah, agar mereka bisa bahasa Arab, caranya dimasukkan kurikulum bahasa Arab di sekolah-sekolah SD yang tadi saya namakan kota. Tantangan yang kedua, banyak orang yang baru masuk Islam belum ngerti ajaran dan pendidikan Islam itu kayak gimana, sehingga banyak rumah-rumah kaum muslimin itu tidak bisa didik anaknya sendiri. Yang sebelumnya di zaman sahabat itu ketika ada anak, ya dia di sekolah fokusnya cuma baca tulis, didik di rumah. Perkara bagaimana anak ini sholat, perkara bagaimana anak ini bisa jujur, bisa mandiri, bisa kuat, bisa jadi pemberani, itu dididik sama orang tuanya. Itu. Tapi gara-gara kemudian semakin banyak kaum muslimin, jumlahnya tambah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, standar pendidikan nabawi ini kemudian mulai melemah menghadapi tantangan. Kalau dulu kan Kanjeng Nabi didik sahabat langsung, jadi sahabat itu memang langsung dapat ilmunya Kanjeng Nabi. Semakin nyebar, banyak orang yang tidak ketemu Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat Kanjeng Nabi, nggak tahu pendidikan Islam itu gimana. Nah, kemudian lambat laun kurikulum adab dimasukkan sekaligus juga di dalam sekolah dasar. Berarti sudah ada berapa kurikulum, bapak-bapak, ibu-ibu? Satu tadi baca tulis, baca tulis, termasuk kemudian dimasukkan berhitung, baca tulis hitung, yang sekarang kita kenal calistung. Ya, kalau kita sekarang dipecah-pecah lagi, calistung itu jadi hitungnya jadi matematika. Ya, bacanya nanti baca apa dulu? Kalau dulu baca tulis Quran dikedepankan daripada baca tulis Latin. Karena di zaman itu peradaban Islam belum begitu kemasukan dengan peradaban Barat. Tulisan gedrik Latin itu A, B, C, D, E, F, G itu dari Islam apa bukan, Pak? Bukan, itu makanya disebut Latin karena itu tulisan dari peradaban Eropa sana. Yang asli peradaban Islam itu ya alif, ba, ta, ta. Dan Masya Allah ya, sejak Islam masuk ke Jawa, ke Nusantara, pengaruh budaya Islam terhadap Nusantara ini besar. Dulu para ulama kalau nulis kitab, ya, meskipun ucapan dan bahasanya itu Jawa, tapi nulisnya pakai Arab pegon. Nih, di daerah saya di Wonosobo, saya asli Wonosobo, bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun sekarang tinggalnya di Karanganyar. Nah, di Wonosobo sana itu terkenal ada kiai, ya, kiai ini bernama Kiai Haji Ahmad Rifai. Beliau lahir akhir abad ke-18, 1700 sekian, 1786 kalau nggak salah lahirnya beliau.
Ya, kemudian wafatnya 1883 kalau nggak salah. Nanti bisa dicek di sejarah. Tulis saja di Google Kiai Haji Ahmad Rifai ini pahlawan nasional ini, pahlawan nasional. Karena dulu meninggalnya diasingkan di Manado, ditangkap sama Belanda, diasingkan di Manado, meninggal di sana. Pahlawan nasional. Nah, Kiai Haji Ahmad Rifai itu punya karya tulis, punya kitab. Karya tulisnya itu ditulis dengan tulisan Arab, tapi kalau dibaca itu bahasa Jawa. Tebel-tebel ada kitab apa namanya? Salah satu karyanya beliau itu berjudul Abyanul Hawaij. Abyanul Hawaij. Itu ya judulnya bahasa Arab, tapi nanti dalamnya tulisannya Jawa. Ini sejarahnya gimana kok Kiai Haji Ahmad Rifai itu bisa nulis Arab tapi bahasa Jawa? Dulu beliau belajar ke Mesir, habis itu pindah ke Mekah. Nah, dikisahkan atau diriwayatkan ketika di Mekah itu beliau ketemu sama dua ulama besar Nusantara. Yang pertama Kiai Khalil Bangkalan. Nah, Kiai Khalil Bangkalan ini nanti kita ketahui gurunya siapa? Mbah Hasyim. Oh, ini tadi ada iklan sebentar Bapak-bapak Ibu-ibu. Alhamdulillah bisa lanjut. Nih, nanti kami nyampaikan bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai itu ketemu sama Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang sini. Nah, juga ketemu sama Syekh Nawawi Al-Jawi, ya, atau Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Nah, kemudian tiga ulama besar ini berembuk, ya, saling berdiskusi tentang kondisi rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin di Indonesia yang mereka dalam kondisi kebodohan dan juga dijajah. Maka bersepakat untuk bagi tugas. Salah satu kesepakatannya bahwa harus ada karya tulis itu yang ditulis dengan bahasa Jawa, sehingga ilmu itu disampaikan dengan bahasa Jawa lebih mudah ditangkap daripada kalau pakai bahasa Arab. Itu ceritanya begitu. Nah, tadi kami ingin menyampaikan bahwasanya pengaruh peradaban Islam di Jawa. Kembali kepada kisah salaf dulu. Maka kurikulum jadi ada 3 poin. Pertama, baca, tulis, hitung. Dan baca tulis di sini maksudnya adalah baca tulis huruf Quran atau huruf hijaiyah. Yang kedua tadi kami sampaikan bahasa Arab, dan yang ketiga baru kurikulum adab. Kurikulum adab. Nah, setelah itu kemudian didapati banyak daripada orang tua kaum muslimin itu juga tidak menguasai ilmu dasar Islam. Tidak sebagaimana dulu sahabat menguasai ilmu dasar Islam, dasar akidah, dasar fikih, dasar akhlak adab, dasar tentang muamalah. Nah, akhirnya mau nggak mau itu juga dimasukkan dalam kurikulum, sehingga sekolah dasar zaman dulu itu terisi 4 hal secara pokok: baca, tulis, hitung, kemudian kurikulum adab, kurikulum bahasa Arab, dan kurikulum ilmu dasar Islam. Ini dulu pendidikan sekolah di zaman itu. Perkembangannya semakin kesini sampai ke zaman kita sekarang. Sekolahan memiliki inisiatif bermacam-macam, masukkan skill, masukkan ilmu-ilmu baru, ada bahasa Inggris masuk, bahkan ada sekolah kadang masukkan ilmu musik, ada ekstrakurikuler A, B, C, kadang pelajaran jadi tambah banyak. Akhirnya murid tambah
Orang tuanya ikut mumet enggak? Biasanya kalau ada PR itu pulang, ibu ini ada PR nih, ibu wah ini PR apa saya nggak ngerti, disuruh garap dua-duanya nggak bisa. Waduh. Nah ini perkembangan sekolah secara singkat. Yang ingin kami sampaikan bukan mengarah kepada sejarah itu, tapi bagaimana sekarang kita sebagai orang tua menyikapi situasi ini. Berkaca kepada sejarah itu, maka idealnya orang tua itu kembali kepada peran dan fungsi yang dulu pernah dicontohkan. Apalagi itu kewajiban yang paling mendasar. Ayat di surat At-Tahrim tadi yang kami sampaikan itu sebagai dasar bahwa anak itu asalnya kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru. Anak itu asalnya adalah kewajiban orang tua. Mendidik anak itu kewajiban orang tua. Sehingga ketika orang tua bawa anak kepada guru, hakikatnya minta tolong. Hakikatnya orang tua itu minta tolong. Dan guru juga harus paham, karena guru itu sekedar nolong, sekedar bantu, maka ada batasan-batasan yang harus dipahami. Nanti perkara yang baru viral kemarin, ada murid sekolahan ya perokok, ini SMP kalau nggak salah ya. Bapak-bapak baca beritanya nggak Pak? Yang viral itu murid SMP ya kayaknya, SMP atau SMA saya lupa. Oh SMA ya, SMA rokok, kemudian gurunya, kepala sekolahnya kalau tidak salah ya di beritanya itu ngukum anak ini ditempeleng atau dipukul atau gimana. Terus orang tuanya tidak terima, lapor polisi, digugat. Wah itu jadi viral. Saya tidak ingin membahas kasus itu, tapi membahas fikihnya. Apa hukum orang tua, apa hukum guru nempeleng anak? Ini hukum fikihnya. Ini biar kita sama-sama belajar fikih gitu. Apa hukum guru? Apa hukumnya guru ketika dia didik anak dengan pukulan? Nah, ini nanti kita dapati ada ulama mazhab Syafi'i, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ada risalah, ada kitab yang bahas tentang batasan-batasan hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anakmu sholat. Usia berapa? 7 tahun. 7 tahun perintah sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau diperintah sholat kok nggak mau, maka pukullah kalau usianya sudah 10 tahun. Jadi di bawah itu orang tua sama sekali tidak boleh mukul anak. Padahal orang tuanya, sebelum anak usia 10 tahun, orang tua secara mutlak tidak boleh mukul anak. Kalau orang tua mukul anak, jiwit anak, jewer anak, hakikatnya dolim. Dolim itu berarti apa? Berdosa. Dia harus minta maaf, istighfar kepada Allah dan minta maaf sama anak. Itu padahal orang tua. Begitu juga tidak setiap kesalahan anak kita boleh mukul, karena di situ dibatasi sholat, untuk urusan sholat. Jadi kalau urusan disuruh beli minyak malah pulang jajan, itu tidak boleh dipukul. Karena batasan yang diperbolehkan untuk dipukul anak ini karena urusan sholat. Itu pun setelah usia 10 tahun masih ada batasannya lagi. Pukulannya ini disyarati pukulan yang tidak meninggalkan bekas luka.
Dorban ghairu mubarri. Kalau dipukul kok sampai merah-merah, apalagi sampai biru-biru, apalagi kok sampai lecet, itu dolim. Ya. Bahkan nanti kalau yang melakukan bukan orang tua itu bisa kena diat. Diat itu denda. Ada dendanya dalam Islam. Enggak main-main ini jiwa ya. Ini kita itu jagani jiwa manusia. Ya, jiwa manusia itu apalagi seorang muslim itu harganya mahal di sisi Allah. Gitu. Jadi tidak boleh pukulan itu sampai meninggalkan bekas luka. Ini tadi konteksnya siapa? Guru atau orang tua? Orang tua. Tidak boleh. Nah, sampai kemudian batasan yang selanjutnya disebutkan pukulan itu tidak boleh di tempat yang vital ataupun fatal. Di wajah tidak boleh. Maka terlepas dari pro kontra masalah kasus tadi, kalau kepala sekolahnya itu pukulnya nempeleng ke wajah, itu memang tidak boleh. Secara mutlak tidak boleh. Kanjeng Nabi pernah ngendika idza darabtum fajtanibul wajha. Kalau kalian itu memang harus mukul karena didik. Nanti pendidikan dengan mukul ini bukan hanya orang tua kepada anak, termasuk suami terhadap istrinya ada, dan itu disebutkan di Quran surat An-Nisa. Wa in khiftum shiqaqa, sebelumnya wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, ada. Tapi sama, kaidah pukulnya sama. Tidak boleh pukulan yang meninggalkan bekas luka, tidak boleh di alat yang atau di titik yang fatal. Termasuk diantaranya tidak boleh memukul wajah, nggak boleh. Kanjeng Nabi nyampaikan seperti itu, idza darabtum fajtanibul wajha. Kalau memang harus pukul, maka hindari memukul wajah. Kalau kasus kemarin itu terjadi nempeleng, itu tidak boleh. Gitu. Ini konteksnya tadi siapa? Orang tua. Lah kalau guru, nah, di situ disebutkan di dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru tidak boleh hukum anak dengan pukulan kecuali atas izin orang tuanya. Guru tidak boleh hukum anak didik apalagi dengan pukul kecuali dengan izin orang tua. Kalau orang tuanya belum izinkan, tidak diperbolehkan. Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa tadi, dipukul sampai tulangnya patah, itu kena denda, kena diatnya mahal. Itu kalau sampai kulitnya sobek, lecetnya agak dalam, itu diatnya 5 ekor unta. 5 ekor unta itu berapa? Sak unta pinten regane? Regine pinten? 30 yuta umpami. 30 kali 5 berapa? 150 juta. Itu padahal kalau cuma lecet maksudnya bukan lecet kecil ya, sobek sampai tembus ke daging, itu yang disebut diat di itu jarihah atau apa. Nah kemudian kalau sampai patah tulang, lebih parah lagi, diatnya lebih berat ya. Maka ini untuk tujuan kehati-hatian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, meskipun demikian kita harus paham, kita harus sadar, kita yang minta tolong sama guru, kita yang minta bantuan guru. Guru ini ya menghadapi amanah dan tanggung jawab yang tidak mudah. Kadang kita butuh tanya ketika bapak ibu menghadapi putra-putri masing-masing. Kalau di rumah jenengan bisa enggak menanamkan nilai-nilai adab kepada mereka dengan baik? Wah Pak Ustadz, susah, berat sekali Pak Ustadz, anak saya itu susah dikandani. Apa yang jenengan keluhkan itu ya juga dikeluhkan sama gurunya. Betul apa tidak?
Apa yang jenengan keluhkan ketika ngadepi anak-anak itu yang dikeluhkan juga sama gurunya. Ya. Bedanya jenengan punya hak untuk bisa mukul, untuk bisa didik hukum secara langsung dengan syarat ketentuan. Guru tidak punya, harus minta izin dulu. Nah, maka kadang beban mental seorang guru itu lebih berat. Ya. Sehingga di sini ya kita harus paham sama tanggung jawab dan tugas guru itu tidak ringan. Nah, karena tadi saat kami sampaikan orang tua bawa putra putrinya kepada guru itu tujuannya minta tolong, tujuannya itu mohon bantuan, maka hendaknya juga sebagai orang tua jangan segan-segan untuk nolong guru. Ya, ada Imam Zarruji punya kitab Ta'limul Muta'alim. Ini Ta'limul Muta'alim ini kurikulum wajib di pesantren-pesantren Indonesia. Jenengan tanya di pesantren-pesantren sekitar sini, buahnya di Tebu Ireng, di mana-mana semuanya mesti Ta'limul Muta'alim itu kitab wajib. Nah, salah satu yang diajarkan di kitab Ta'limul Muta'alim, ya, di situ disampaikan dibutuhkan untuk kesuksesan anak itu kesungguhan dan keseriusan dari tiga pihak. Kalau pengen anak sukses itu harus keseriusan, kesungguhan dari tiga pihak. Yang pertama kesungguhan guru, yang kedua kesungguhan murid, yang ketiga kesungguhan bapaknya kalau masih hidup. Itu disebutkan begitu. Dan masih di kitab yang sama, di Ta'limul Muta'alim, beliau menyampaikan bahwasanya barang siapa yang pengen anaknya jadi alim, okay, siapa saja orang tua yang cita-citanya pengen anaknya alim, jadi kiai, jadi ulama, jadi ustadz, maka hendaknya dia perhatian dan menolong orang-orang alim, khususnya mereka yang dalam kondisi merantau, ya, menolong orang alim, orang faqih, ya, nolong orang-orang yang merantau jauh itu diperhatikan. Maka disebutkan kisah-kisah di situ, wasilah salah satu orang tua memperhatikan nasib para perantau jauh yang mereka itu mengajarkan ilmu agama, maka dengan wasilah itu anaknya jadi alim. Itu di kitab itu disebutkan demikian. Bahkan kemudian disebutkan kalau anaknya belum jadi alim, ya, kemungkinan besarnya ada pada cucunya. Ya. Ini bagian daripada timbal balik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah pahala balasan kebaikan melainkan Allah akan ganti juga dengan kebaikan. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah kanjeng Nabi kita, al jazaa'u min jinsil amal. Pahala kebaikan itu disesuaikan dengan jenis amalannya. Karena kita berbuat baik sama orang alim, maka anak kita jadi alim, cucu kita jadi alim. Itu demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah kita langsung saja bacakan beberapa contoh pendidikan yang disampaikan atau dicontohkan oleh generasi salaf. Ya, mereka terbiasa mendidik anak itu dengan keteladanan. Dengan keteladanan. Ya, keteladanan itu dengan contoh. Anak itu kadang kalau kita omongi panjang-panjang itu malah kemudian kebal. Kadang malah kemudian hatinya berontak, ngerasa nggak terima, dongkol di hatinya ketika yang ngomongi tidak ngelakoni. Betul apa batin? Bahasa di dalam hati ini, wah jarkoni, ngajar-ngajar orang ngelakoni. Gitu. Nah, ini disebutkan contohnya yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi, ya, tentang bahwasannya
annahu kana yata'assaru bi buka'i ba'dhi syuyukhihi aktsara min ta'assurihi bi ilmihim. Imam Ibnul Jauzi itu lebih terkesan dengan nangis daripada gurunya dibanding ilmu yang disampaikan. Jadi keteladanan guru itu langsung mengena kepada murid dibanding apa yang disampaikan. Ya, Imam Ahmad itu dulu, Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, itu kalau ngajar dihadiri 5.000 santri sekaligus. Dalam majelis yang hadir 5.000 santri. Ya, disampaikan bahwa yang nyatet ilmunya, nyatet betul karena dia santri tenanan, itu 4.500-nya itu datang cuma pengen ngelihat karakter Imam Ahmad agar ditiru nanti kalau pulang. Caranya beliau ngomong, caranya beliau bersikap, caranya beliau berinteraksi. Cuma pengen lihat akhlaknya saja untuk dicontoh. Itu 4.500 orang. Yang nyatet santri tenanannya cuma 500. Maka jangan remehkan hadir di majelis ilmu itu. Ya, selama yang dihadiri itu adalah sosok yang alim, yang soleh, yang waras, sikap dan karakternya itu akan membekas. Kemudian disebutkan riwayat lain dari Imam Utbah bin Abi Sufyan. Ini putra Abu Sufyan, sahabat, ya, saudaranya Muawiyah. Limu'addi biwaladihi, terhadap yang mendidik anaknya. Jadi Utbah bin Abi Sufyan dititipkan anaknya untuk dididik guru. Padahal Utbah bin Abi Sufyan ini orang alim. Ya, dia bisa didik, tapi kadang tugas dan tanggung jawab menjadikan orang tidak bisa didik anak langsung. Sebagian ada yang punya tugas kenegaraan. Ya. Ada yang diutus untuk dakwah jauh, nggak bisa didik anak secara langsung, maka anaknya dititipkan. Suatu saat dia berpesan kepada pendidik anaknya, liyakun awwala islahika liwaladi islahuka li nafsik. Hendaknya jadikan perbaikanmu terhadap anakku itu dimulai dengan perbaikanmu terhadap dirimu sendiri. Maksudnya kamu, wahai guru, kalau kamu pengen sukses didik anak ini, caranya perbaiki dirimu dulu. Ini pesan orang tua kepada guru, karena orang tuanya lebih alim daripada gurunya. Jadi yang berpesan orang tuanya. Fa inna uyunahum maqudatun bika, karena sesungguhnya mata-mata mereka itu senantiasa terikat kepadamu. Jadi tindak tanduk kita itu dilihat sama anak, diperhatikan. Ketika anak santri kok melihat gurunya makan pakai tangan kiri semua, udah besoknya langsung ditiru. Anak makan pakai tangan kiri. Ketika gurunya bilang, enak kamu kok makan pakai tangan kiri. Lah kemarin saya lihat Ustaz pakai tangan kiri. Itu sederhananya begitu. Okay? Jadi disebutkan fa inna uyunahum aqdatun bika fal hasanu indahum masonata. Kebaikan pada otak mereka itu adalah apa yang engkau kerjakan. Yang engkau kerjakan dianggap baik. Anak gak peduli ini ada dasarnya apa enggak, ini benar apa tidak benar. Yang penting yang kerjakan guru bagi dia dianggap baik. Wal qabihu indahum ma tarakta. Sedangkan sesuatu yang buruk bagi mereka adalah yang engkau tinggalkan. Untuk itu maka ada ulama ini dari Asfahan. Ulama ini dari Asfahan. Asfahan itu kota di Iran. Namanya Ibnu Miskaweh. Namanya Ibnu Miskaweh. Beliau itu hidup di abad ke-4 Hijriah. Abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa jangan sampai orang tua meninggalkan pendidikan kepada pembantu. Ini perkataan Ibnu Miskaweh. Jadi di zaman dulu pun ada
khodim ya pembantu. Di antara tugasnya bantu didik. Kayak sekarang itu lucu orang zaman sekarang, sekolah tinggi-tinggi sampai doktor. Ya. Kemudian bapaknya sibuk, ibunya sibuk, punya anak, anaknya disuruh didik siapa? Pembantu. Baik, malah baik. Tapi kalau di kota nggak ada baik di desa biasanya. Di kota-kota itu nggak ada mbah, sehingga mereka nyewa jasa babysitter, pembantu lah untuk didik nemeni anak. Nah ini lucu, bapak ibunya lulusan S3, yang didik anaknya lulusan. Jadinya apa kira-kira itu? Nah, makanya sesibuk-sibuk orang tua itu jangan sampai tinggalkan kewajiban didik anak. Harus ada momen, ada kesempatan dia punya waktu didik anak. Sesibuk apapun diupayakan. Kalau bapak belum bisa, dihandle ibu. Ya, ketika ibu yang tidak bisa, gantian bapak. Syukur-syukur dua-duanya kompak. Masya Allah. Nah itu berarti sukses. Nah, ini keteladanan ya. Kenapa kok tidak boleh dididikkan kepada pembantu? Karena khawatir keteladanan anak ini melihat kepada pembantunya. Padahal banyak pembantu yang mungkin tidak mengerti standar pendidikan yang semestinya harus diajarkan kepada anak-anak. Ya, poin yang kedua, salafus saleh itu mendidik anak-anak mereka kepada ibadah. Itu poinnya. Didik terhadap ibadah. Jadi sebelum bagaimana anak saya pinter bahasa Inggris, bagaimana anak saya pinter ini, pinter itu, yang paling pokok bagi mereka pertama bagaimana anak saya rajin ibadah. Itu pendidikan mereka. Maka disebutkan di sini perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hafidhu ala abnaikum fis salati thumma ta'awwadul khair. Jagalah anak-anakmu itu untuk senantiasa kerjakan sholat. Jadi dasar hadis yang tadi kami baca, muru auladakum bisolat, itu kewajiban bagi orang tua merintah anak sholat. Kalau orang tua tidak merintah anaknya sholat di rumah, orang tuanya dosa setelah anak 7 tahun. Dan kewajiban ini berlangsung sampai anak balik. Sampai anak balik. Baliknya usia berapa Ustaz? Balik paling cepat 9 tahun, paling cepat. Paling lambat 15 tahun. Nih, bisa di tengah-tengahnya ketika tanda balik sudah muncul. Bagi perempuan haid, bagi laki-laki dan juga perempuan ada mimpi basah. Ya, kadang orang tua nggak perhatian, anak sebetulnya tambah gede aja udah sampai tingginya sama, orang ngerti kapan baliknya. Ya. Orang tua kalau anak sudah umur 9 tahun, apalagi perempuan loh, perempuan itu kadang menstruasinya itu cepat. Umur 10 tahun kadang ada yang sudah haid, kadang ada yang 11 tahun, bahkan ada yang dulu 9 tahun. Makanya para ulama mengatakan paling cepat anak boleh dikatakan balik itu 9 tahun. Nah, kalau gitu berarti sudah balik bagaimana? Anak kalau sudah balik dia nanggung urusan ibadah itu sendiri. Nek dia nggak sholat ya dia dosa sendiri. Kalau dia nggak puasa ya dia dosa sendiri. Nah, agar pas balik itu anak sudah terbiasa ibadah, orang tuanya harus mengupayakan dengan nyuruh anak ibadah, khususnya sholat. Dan para ulama mengatakan dikiaskan kepada sholat adalah ibadah-ibadah yang nantinya wajib bagi dia setelah balik, seperti puasa Ramadan. Jadi kalau anak sudah masuk puasa Ramadan 7 tahun udah diperintah, meskipun nanti gak kuat mokah gitu, gak kuat, terus kemudian dia buka, gak masalah, tapi harus diperintah, diajari. Lama-lama nanti bisa.
Loh berarti sholat sudah wajib ya Ustaz ketika anak 7 tahun? Belum. Sholat belum wajib bagi anak ketika 7 tahun. Kapan sholat wajib bagi mereka? Ketika mereka balik. Ya balik tadi bisa 9 tahun, bisa 11 tahun, bisa 15 tahun. Loh belum wajib kok sudah diperintah Ustaz? Karena memang tujuannya untuk pembiasaan. Sehingga ketika sudah datang masa wajib, ketika dia mukallaf sudah balik, anak sudah terbiasa sholat. Nah ini, maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di sini, murhafidhu ala abnaikum fis shalah, jagalah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat. Tsumma ta'awadul khair, kemudian setelahnya biasakanlah dia mengerjakan perbuatan baik. Makan tak pakai tangan kanan itu kebiasaan. Kalau kemudian terlihat ada orang sudah gede kok makan pakai tangan kiri, itu tandanya dia tidak terbiasa dari kecil makan pakai tangan kanan. Orang kalau sudah terbiasa makan pakai tangan kanan, apalagi ngerti ini perintah Kanjeng Nabi, hukumnya wajib, makan pakai tangan wajib. Pakai tangan kiri ini dosa, menyelisihi. Ini bukan makruh. Ya. Nah, ketika kemudian anak itu kok makan pakai tangan kiri, itu koyok janggal, aneh. Karena biasanya pakai tangan kanan, nggak nyaman pakai tangan kiri. Itu satu contoh. Ya, pembiasaan baik makan duduk. Meskipun ini hukumnya beda. Kalau makan atau minum berdiri itu tidak haram, tetapi makruh. Beda dengan makan pakai tangan kiri. Kemudian kebiasaan baik yang lain apapun itu, kebersihan, kedisiplinan, bagaimana terbiasa bangun subuh. Tadi saya ngecek tuh anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kan di sini sholat subuh tadi saya ngimami. Saya tanya, ayo siapa yang bangunnya sendiri, sudah bangun sendiri? Semuanya masih dibangunin ustadznya. Jadi ini bagaimana nanti dididik agar mereka itu punya kesadaran. Karena kalau sudah balik, ya, kalau sudah balik, mosok masih bergantung sama orang tua atau sama guru. Kalau nggak dibangunin nggak bangun, yo bablas subuhane. Subuhan jam 6 itu namanya qadha. Qadha itu dosa. Dosa. Kalau nggak ada udhurnya dosa. Udhurnya ketiduran Ustaz, tidak ada istilah ketiduran dari jam 8 malam kosong bangun jam 6 ya. Nah itu, jadi harus dibiasakan bagaimana anak itu punya kesadaran bangun subuh. Ini pendidikan atas kebiasaan yang baik. Wa kana Urwah ya'muru banihi bisyami idza ataquhu was-salata idza aqalu. Dan sesungguhnya Urwah di sini maksudnya Urwah bin Zubair, saudara dari Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, terbiasa menyuruh anaknya puasa ketika sudah mampu, sudah kuat, dan memerintahkan anaknya sholat ketika sudah mulai nalar, yaitu usia 7 tahun. Ada tambahan, wala mani amine qaimul hadayat tasjiyah ala ada'is sholat. Tidak mengapa orang tua ngasih reward. Reward itu hadiah, ya, atas sholat yang dilakukan anak-anak kita. Contoh gini, nah besok kalau kamu bangun subuh sendiri, ya, bapak ngasih kamu hadiah ini, ibu ngasih kamu hadiah gini, boleh. Nah di sini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, annahum kanu ya'khuduna sibyana minal khutbah liyaqumu bihim fi Ramadan wa yuraghibunahum fi dzalika an tariqil at'imati syahiyah wa kana ba'du salafi yu'tuna al-atfal al-hadayah tasjiyah ala ada'is shalah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika masuk bulan Ramadan itu anak-anak kutab tadi sudah saya jelaskan ya, setingkat SD itu dipanggil. Kemudian diberi motivasi
untuk melaksanakan sholat taraweh, dan siapa yang mengerjakan sholat taraweh dikasih hadiah. Itu sama Ummul Mukminin Aisyah. Para salaf dikisahkan di sini juga mereka itu memberikan reward hadiah kepada anak-anak yang rajin sholat. Contoh, mereka mengatakan barang siapa yang rajin sholat dalam satu hari akan kami kasih 1 dirham, akan kami kasih 2 dirham, dan seterusnya. Itu boleh. Jadi jenengan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen kemudian bikin anak jenengan itu sregep sholat, boleh, nggak apa-apa, siapin setiap hari 2.000. Wah Pak Ustadz, nek ngoten niku nggih rugi Pak Ustadz, artone telas. Ya, uang kita rugi, ndak ada rugi. Anak itu investasi akhirat. Bukankah Kanjeng Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salah. Kalau Bani Adam sudah meninggal, sudah wafat, maka amalannya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah waladun soleh yang berulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Loh, apa nggak pengen kita dapat investasi akhirat? Kita sudah meninggal tapi pahala terus dikirim. Sebabnya apa? Sebabnya anak soleh yang kita didik. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini perkara yang terakhir. Perkara yang terakhir, salaf, generasi salaf itu perhatian terhadap ilmu dan adab. Perhatian terhadap ilmu dan adab. Jadi karakter mendidiknya salafus soleh itu terbiasa didik anak-anak mereka terhadap ilmu dan adab. Datang dalam satu riwayat dari An-Nadhr bin Shumail, ia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Adham berkata, qala li abi, berkata kepadaku bapakku, maksudnya bapaknya Ibrahim yang namanya Adham, ya bunayya utlubul hadis, utlubil hadis, wahai anakku, carilah atau tuntutlah ilmu hadis. Fakullama sami'ta haditsan wa hafidtahu falaka dirham, maka setiap engkau mendapatkan satu hadis dan menghafalnya, aku kasih kamu 1 dirham. Ini cara untuk memotivasi anak semangat belajar. Maka bapak-bapak gak masalah, nah nek kamu nanti apal juz amma tak kasih hadiah ini, boleh. Ini ada contoh nih. Ya, yang mencontohkan Ibrahim bin Adham ini dari kalangan tabi'in. Fatolakul hadis ala hada, maka aku mulai belajar ilmu hadis gara-gara dikasih motivasi hadiah 1 dirham. Kemudian ada sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika dia mengutus anaknya yang bernama Yazid kepada seorang alim untuk diajari bahasa Arab dan juga nasab Quraisy. Jadi ilmu nasab itu dulu termasuk ilmu yang dipelajari, tapi sekarang sudah jarang. Sehingga ketika ada urusan nasab jadi geger. Nah, itu. Dulu nasab termasuk yang dipelajari. Kemudian di antara contoh yang lain ada seorang Abdul Malik, ya. Abdul Malik bin Marwan ini mengutus anaknya kepada Imam Syafi'i untuk dirinya, yaitu Imam Syafi'i, mengajarkan anak-anaknya adab. Kemudian ia berkata, alimhum syi'rah yang judu wa yanjudu wa hasin syu'urahum tashtaddu riqabuhum wa jalis bihim aliyatar rijal yunaqidhuhumul kalam. Pesan seorang Abdul Malik bin Marwan ini khalifah, presiden, pimpinan tertinggi kaum muslimin pada era kepemimpinan Bani Umayyah. Nah, dia mengirim anak-anaknya kepada seorang ulama. Jadi dulu
para pemimpin, para pejabat itu didik anak-anaknya kepada ulama, sehingga bagus jalan bareng antara ulama dan umara. Nah, sekarang tidak terjadi seperti itu, sehingga tidak jalan antara ulama dan umara. Ini dulu salah begitu. Maka pesan Abdul Malik kepada gurunya, guru anak-anaknya itu Imam Syafi'i, ajarkanlah mereka syair. Nah, syair Arab itu dulu menjadikan adab orang tinggi, karena di dalam syair itu terdapat didikan-didikan hikmah. Sekarang anak-anak kita ngapale nyanyian cinta-cintaan, ya sudah, akhirnya anak kita jadi generasi stroberi. Kayaknya indah, tapi kalau dipegang lenyek, lembek. Gara-garanya itu dulu yang diajarkan syair, kata-kata mutiara, ya, yang berisi adab-adab yang tinggi, maka mereka jadi orang yang berakhlak. Wa hasin syu'urahum, dan perbaikilah psikologi mereka, tastaddu riqabuhum, maka mereka akan kuat secara fisiknya, dan pergaulkanlah mereka terhadap orang-orang besar. Pergaulkanlah mereka terhadap orang-orang besar. Nah, ini penting, bapak-bapak, ibu-ibu, ini hal yang sangat penting. Kenapa regenerasi kita itu tidak berjalan dengan baik? Kaderisasi kita tidak berjalan dengan baik, karena seringkali kita senantiasa melihat anak-anak kita itu kecil. Walai cecacile, sehingga kalau mereka itu ikut duduk di hadapan orang-orang besar, itu kita anak kecil sana masuk, ini majelisnya orang besar. Nah, ini ternyata tradisi yang tidak baik. Nggak masalah selama pembicaraannya itu tidak khusus, yang memang belum boleh didengar oleh anak-anak kecil. Tidak mengapa anak-anak kita itu didudukkan bersama para tokoh-tokoh besar. Karena ketika anak-anak kita itu ketemu orang besar, orang hebat, orang-orang itu akan menginspirasi anak kita. Nah, ini di sini ada kisahnya nih. Sahabat Amr bin As itu pernah menegur orang-orang pada zamannya waktu itu. Malakum ma qatartum hadhil ughailimah. Apa yang menjadikan kalian menyingkirkan anak-anak kecil ini? La taf'alu, jangan kalian lakukan. Ausi'u lahum fil majlis, longgarkanlah mereka agar ikut bermajlis. Wa asmi'uhumul hadis, dan perdengarkanlah kepada mereka hadis. Wa afhimuhum iya, dan pahamkanlah mereka tentang hadis. Fa innahum sigharu qaumin, karena sesungguhnya meskipun mereka sekarang itu anak kecil, ausyaka an yakunu kibara qaumin, bentar lagi mereka akan jadi besar. Yang sekarang itu usianya 10 tahun, usianya 12 tahun, usianya 8 tahun, bahkan 20 tahun lagi mereka mimpin. 30 tahun lagi bisa jadi presiden. Wakil presiden sekarang umurnya berapa? Masih muda loh. Lah, anak-anak ini jangan diremehkan. Mereka memang sekarang masih kecil, tapi bentar lagi mereka jadi pemimpin. Maka ini Amr bin As mengatakan, mereka yang kau lihat sekarang itu kecil, sebentar lagi akan menjadi orang besar. Wa qad kuntum sighara qaumin fa antumul yauma kibaru qaumin. Dulu kalian juga anak kecil, tapi sekarang kalian sudah menjadi orang besar. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu kalau pengen jadi memang harus dipenuhi dengan motivasi. Harus seimbang. Anak itu jangan ditekan terus, dimarahi, dihukum, diatlet, stres mereka butuh ada arahan, butuh ada contoh, butuh motivasi, butuh reward, butuh hadiah. Insya Allah anak-anak itu ketika
anak masih usia 7 tahun sampai balik itu masih seperti kertas putih. Tergantung siapa yang mau mencoret di situ. Kalau coretannya positif jadi positif. Kalau coretannya buruk ya jadi buruk. Semua tergantung kita semua. Terakhir disebutkan bahwa pendidikan itu sangat tergantung kesuksesannya dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Lingkungan, orang-orang sekitar itu adalah yang paling mempengaruhi hasil pendidikan anak kita. Untuk itu, baik dan buruknya anak tergantung kita orang tua. Karena tanpa kita sadari, lingkungan terdekat bagi anak kita adalah orang tuanya masing-masing. Lingkungan terdekat bagi anak-anak kita adalah orang tua masing-masing, termasuk guru-gurunya di sekolah. Semoga majelis ini berbarokah dan mendatangkan kebaikan. Semoga anak-anak kita, putra-putri kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, berbakti kepada negara, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.